Assalamualaikum, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Ya. dan Ibu sebagai coachnya. Nah, sebagai coach, Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan? Insya Allah saya tahu, Bu, di sini saya akan melakukan coaching dengan proses tirta ya, Bu ya. Di sana di mana akan menemukan tujuan akhir dari coaching tersebut, yaitu mengidentifikasi kata kuncinya permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching itu. Oke, baik Bu. Di sini sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali beberapa hal tentang proses coaching yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Ibu harus ingat bahwa antara coach dan coachee itu adalah bentuknya kemitraan ya Bu ya. Jadi hubungannya kemitraan setara sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Coach itu juga bisa diharapkan dapat mengembangkan kompetensi coachee yang tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan oleh coachee sehingga pembicaraan berlangsung dua arah. Dan jangan lupa Ibu juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee sehingga di akhir coaching nanti coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Oke, baik, Bu. Insya Allah saya akan mengingat semua itu dan akan saya coba praktekkan pada saat melakukan coaching ini. Baiklah, kepada Ibu Neni dan Ibu Yuli saya persilahkan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam. Ada Bu Yuli. Ada apa, Bu? Hari ini Bu Neni ada waktu nggak ya? Insya Saya mau Allah. curhat Bu Neni. Insya Allah ada, Bu. Ada waktu buat Bu Yuli. Makasih ya Bu Neni. Begini Bu Neni, saya itu ada murid di kelas saya itu anaknya tuh tadi awalnya dia rajin banget, hafalan bisa, pembelajaran bisa, semua bisa. Kalau misalnya kalau kita kan kalau pagi-pagi ada proses kegiatan pengumuman ya Bu Neni ya, dia fokus Bu. Tapi dalam jangka waktu 2 minggu ke belakang ini dianya banyak melamun, terus dianya tidak fokus. Oh, begitu ya, tujuan Bu Yuli ke sini mau curhat tentang Iya, Bu anak Bu Neni. Yuli Iya, itu ya yang iya, tidak Bu. bisa fokus itu ya. Nah, tidak fokusnya itu seperti apa Bu Yuli? Nih Bu Neni, dia itu kan tadinya rajin nih Bu Neni, anaknya berprestasi, hafalan dia bisa, doa-doa, pembelajaran dia bisa, pokoknya bidang pengembangan dia mampu lah Bu Neni. Cuman akhir-akhir ini dianya ini tidak fokus, banyak melamun, kadang-kadang bengong di pojok kelas gitu. Itu ya permasalahannya. Iya. Nah, setelah Ibu Yuli tahu akan permasalahan anak itu, rencana atau sudah mengidentifikasi belum anak itu kenapa gitu? Sementara ini saya konsultasi dulu ya Bu ya, bersama Ibu Kepala mau menyatakan nih ini Iya, kenapa iya. ya si Aldi bersikap seperti ini, prestasinya yang tadinya begini kok turun gitu. Terus saya akan mendampingi Bu, saya berusaha mendampingi Pendampingan gitu ya, pendampingan pendampingan. anak. Iya, iya, pendampingan dengan anak gitu ya. Iya, Bu. Nah, sudah Ibu mengidentifikasi tentang anak itu, tentang proses Iya. kemampuan anaknya. Nah, untuk menambah kompetensi Ibu nih, rencana kedepannya mau seperti apa gitu? Saya berkeinginan mau konsultasi juga Bu sama orang Iya. tuanya, karena kan faktor lingkungan orang tua itu kan sangat sangat berpengaruh terhadap Gitu ya. motivasi dia belajar. Faktor lingkungan juga Iya, pengaruh mungkin iya, ya? iya Bu. Saya pengen orang tuanya kalau Aldi belajar di rumah itu seperti apa gitu. Langkah saya ke depan mungkin saya pengen konsultasi dulu ke orang tuanya. Oke, itu rencana pertama ya, Iya. rencana untuk menambah kompetensi Bu Yuli. Terus ada rencana Bu Yuli. Terus ada rencana penambahan kompetensi yang lainnya tidak? Tadi kan sudah mau konsultasi dengan orang tuanya, terus dengan sosialisasi anak di lingkungan sosialnya. Terus ada penambahan
rencana-rencana yang lainnya tidak supaya menunjang kemampuan. Sepertinya saya kepengennya gini Bu, mungkin karena pembelajaran monoton apa tidak ini ya Bu ya, tidak bervariasi, saya akan berusaha memberikan pembelajaran dengan berupa kartu kata, kartu gambar yang bisa menarik ke anak gitu. Jadi ada keinginan dianya untuk meningkatkan lagi kemampuan dia. Jadi tidak bengong, tidak hanya menulis aja, tidak hanya berhitung aja gitu. Bagus deh, Ibu udah punya rencana-rencana yang lainnya lagi tidak? Selain dari itu Bu, tadi ada ini barangkali ada dari hal pribadi Ibu sendiri gitu. Saya kepengennya itu Bu, pendekatan ke anak itu kita berbicara lah antara anak dan itu ya, mungkin ada permasalahan apa. Biasanya kan kalau anak didekatin sama guru, dia biasanya jujur ya Bu. Langsung ya, apa mungkin ada permasalahan di rumahnya, apa ada tekanan, gimana gitu. Ya, kita kan tidak tahu ya Bu ya, kalau di rumahnya seperti apa, bagaimana. Proses pembelajaran dia di rumah kita kan nggak tahu ya. Begitu ya. Berarti Ibu tadi sudah ada rencana ingin merubah konsep kegiatannya, terus punya rencana juga mau apa itu istilahnya konsultasi dengan orang tua yang kenapa anak itu sepertinya kurang fokus gitu ya. Terus kira-kira ini tadi udah punya rencana bagus tuh Bu ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksanakan. Nah kira-kira kapan itu mau dilaksanakannya? Secepatnya mau sekarang, minggu depan, atau kapan nih? Rencana saya Bu, saya pengen secepatnya Bu, karena kan anak dari semester 1 dia prestasinya bagus, apalagi kan kita menghadapi udah mau ke SD ya Bu ya, tinggal menghitung bulan aja gitu ya. Saya kepengen dia tetap berprestasi, dia mampu, dia percaya diri, dianya konsisten dalam pembelajaran, tidak malas, jadi tidak bengong lagi lah Bu. Intinya saya pengen dianya berprestasi lah, seperti dia waktu kapan rencana? Saya rencananya insya Allah nanti mulai 2 hari yang akan datang ya Bu ya, karena kan kita sekarang libur ya Bu ya. Insya Allah nanti Senin saya mulai melaksanakannya. Oke ya. Nah berarti Bu Yuli tadi sudah mengungkapkan permasalahannya ya, dan Bu Yuli juga sudah mengidentifikasi tentang anaknya itu harus seperti apa dan bagaimana. Apa mungkin ada permasalahan di rumahnya, apa ada tekanan, bagaimana gitu. Ya, kita kan tidak tahu ya Bu ya, kalau di rumahnya seperti apa, bagaimana. Proses pembelajaran dia di rumah kita kan nggak tahu ya. Begitu ya. Berarti Ibu tadi sudah ada rencana ingin merubah konsep kegiatannya, terus punya rencana juga mau apa itu istilahnya konsultasi dengan orang tua yang kenapa anak itu sepertinya kurang fokus gitu ya. Terus kira-kira ini tadi udah punya rencana bagus tuh Bu ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksanakan. Nah kira-kira kapan itu mau dilaksanakannya? Secepatnya mau sekarang, minggu depan, atau kapan nih? Rencana saya Bu, saya pengen secepatnya Bu, karena kan anak dari semester 1 dia prestasinya bagus, apalagi kan kita menghadapi udah mau ke SD ya Bu ya, tinggal menghitung bulan aja gitu ya. Saya kepengen dia tetap berprestasi, dia mampu, dia percaya diri, dianya konsisten dalam pembelajaran, tidak malas, jadi tidak bengong lagi lah Bu. Intinya saya pengen dianya berprestasi lah, seperti dia waktu kapan rencana? Saya rencananya insya Allah nanti mulai 2 hari yang akan datang ya Bu ya, karena kan kita sekarang libur ya Bu ya. Insya Allah nanti Senin saya mulai melaksanakannya. Oke ya. Nah berarti Bu Yuli tadi sudah mengungkapkan permasalahannya ya, dan Bu Yuli juga sudah mengidentifikasi tentang anaknya itu harus seperti apa dan bagaimana cara kegiatan yang akan dilakukan, dan juga Bu Yuli sudah punya rencana-rencana yang akan dilaksanakannya gitu ya, dan penuh rasa tanggung jawab nantinya pastinya ya, supaya anak-anaknya tetap semangat lagi, tetap berkonsentrasi lagi, sehingga nanti apa yang diinginkan sama Bu Yuli tercapai ya. Nah sekarang Bu Yuli sudah mengeluarkan unek-uneknya, bagaimana perasaannya Bu Yuli? Saya senang sekali ya Bu Dani mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Tadinya saya bingung Bu, ini harus gimana gitu. Dengan saya mencurahkan permasalahan saya kepada Bu Neni, alhamdulillah saya sedikit lega lah Bu. Saya sedikit ada pencerahan dari Bu Neni. Lega ya sekarang, senyum atau senyuman
waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Bu Neni atas pencerahan. Siap Bu Yuli, iya sama-sama Bu Yuli. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, semangat Bu.